Shalom, selamat siang. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Margareta Yanuariado. Saya adalah mahasiswa kampus TMI Pusat Nabire, angkatan 3 semester 3. NIM saya 2101036. Oke, pada video saya kali ini saya akan mempraktikkan cara menghubungkan jaringan komputer melalui IP address. Namun sebelum saya lanjut pada video praktek saya, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terlebih dahulu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 OSI layer. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan internet dan intranet, dan yang ketiga, apa saja yang dilakukan agar terjadinya sebuah jaringan komputer. Oke, saya langsung masuk pada pertama materi saya, yaitu 7 OSI layer atau OSI layer. Oke, saya langsung pada materi saya pertama, yaitu lapisan OSI layer. Sejarah OSI layer. OSI layer model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapisan OSI atau dalam bahasa Inggris disebut OSI 7 Layer Model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer itu sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antara pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda-beda. Tidak adanya suatu protokol yang sama, yang membuat banyak perangkat itu tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu protokol. Nah, apa itu protokol? Protokol itu adalah sekumpulan dari beberapa aturan, bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol itu menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan ditangani. 3 aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi adalah: yang pertama, bagaimana data dipresentasikan dan dikodekan. Yang kedua, bagaimana ditransmisikan, dan bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. Ini adalah OSI Reference Model. Pada application, OSI Reference Model berupa file transfer, email, remote login. Pada presentasi layer, OSI Reference Model adalah ASCII, Text, Sound. Pada session layer, OSI Reference Modelnya adalah Establish Manage Connection. Pada transport layer, reference modelnya adalah End-to-End Communication TCP. TCP itu adalah sebuah protokol. Network layer, OSI reference modelnya adalah Routing Addressing IP. Pada data link layer, reference modelnya adalah Two-Party Communication Ethernet. Pada physical layer, OSI referensi modelnya adalah How to Transmit Signals. Codingan itu biasa berupa bilangan bit 010101. Ini adalah gambar dari 7 lapisan OSI. Di sini ada yang mengirim dan di sini ada penerima. Yang dikirim berupa data, yang diterima juga berupa data. Oke, di sini saya akan membahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah lapisan paling bawah, yaitu physical layer. Physical layer itu dia merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Jadi berupa semacam kabel-kabel, bisa berupa gelombang radio dan lain-lain. Yang kedua di sini adalah data link layer. Data link layer itu merupakan layer yang penting karena dia itu memiliki banyak fungsi. Jadi data link layer itu merupakan layer paling penting karena dia itu memiliki banyak fungsi. Yang ketiga di sini ada network layer.
Network layer di sini itu dia mendefinisikan alamat IP sehingga setiap semua komputer itu bisa terhubung. Dia akan memberi alamat IP pada semua komputer agar bisa terhubung. Yang keempat di sini adalah transport layer. Pada transport layer ini dia hanya sebagai lapisan sebagai pengantara saja. Dia adalah sebagai lapisan pengantar pada transport layer. Yang kelima, pada session layer, dia itu mendefinisikan sebuah koneksi agar dapat dibangun. Pada presentasi layer, di sini dia mentranslate data yang akan ditransmisikan data dan menuju sebuah aplikasi. Ini ada ya, pada presentasi layer. Yang pertama atau yang terakhir di sini adalah application layer. Lapisan pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer, dan ini adalah lapisan terakhir juga. Jadi ini merupakan lapisan pertama dan lapisan terakhir. Artinya itu seperti lapisan pertama pada saat data ditransfer dan lapisan terakhir pada saat data diterima. Oke, ini ada penjelasan sedikit lapisan fisik atau physical layer. Pertukaran data secara fisik terjadi pada lapisan fisik. Deretan bit pembentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Di sini dikenal 3 macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio seperti yang tadi telah saya jelaskan. Oke, yang kedua adalah data link atau data link layer. Di sini menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentuk frame, pengendalian kesalahan atau error control, dan pengendalian arus data atau flow control. Tadi kan saya sudah bilang data link itu merupakan layer yang paling penting karena dia memiliki banyak fungsi. Oke, selanjutnya di sini adalah network layer. Untuk meneruskan paket-paket dari suatu node ke node yang lainnya dalam jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah pengalamatan dan memilih jalan routing. Seperti yang telah saya jelaskan, pada network layer ini akan diberikan IP address agar bisa memilih jalan. Di sini contoh protokolnya adalah IP, yang kedua adalah ICMP. Oke, yang keempat adalah transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk transfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak, atau melakukan paketisasi. Paketisasinya adalah panjang paket, banyaknya paket, penyusunan, kapan paket-paket tersebut dikirim. Yang kelima adalah session layer. Session layer itu berfungsi untuk mengontrol komunikasi antara aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antara aplikasi. Contoh pelayanan atau protokolnya adalah Windows, SQL, RPC, Apple Session Protocol ASP, dan Digital Network Architecture Session Control Program DNA SCP. Penggunaan lapisan sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Jadi dia akan pertukaran data tapi tidak sekaligus. Jadi dia ada tahap-tahapnya. Oke, yang keenam adalah presentation layer. Pada presentation layer ini untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisi sesi mengirimkan atau sebaliknya. Berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompres, dan enkripsi data. Contoh pelayanan atau protokolnya di sini adalah ASCII, JPEG, MPEG. Di sini itu adalah format dokumennya ya, format file. Jadi yang contoh pelayanannya di sini adalah format file. Jadi dia mengatasi perbedaan format data dan kompresisasi. Oke, yang ketujuh adalah application layer. Aplikasi layar sebagai interface user ke lingkungan OSI. User biasa berinteraksi melalui suatu program aplikasi software. Contoh pelayanan atau protokolnya email, POP3, SMTP, file transfer, FTP, browsing, HTTP. Ini adalah nama domainnya ya.
Oke, selanjutnya saya akan lanjut pada materi saya yang kedua, yaitu internet dan intranet. Pengertian internet dan internet. Pengertian internet dan intranet. 1. Pengertian internet. Internet memiliki kepanjangan yaitu Interconnection Network. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya sebagai sarana komunikasi dan menyebarkan informasi. Yang kedua adalah pengertian intranet. Kepanjangannya adalah Interconnection Network. Sistem komunikasi jaringan yang bersifat lokal. Jadi dari pengertiannya saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa internet sama intranet itu dia sudah beda jauh sekali ya. Kalau internet itu dia mencakup seluruh dunia, sedangkan kalau intranet itu dia hanya mencakup suatu wilayah lokal saja. Bisa mungkin dalam suatu universitas. Contoh untuk intranet itu biasa jaringan yang ada pada suatu universitas, yayasan, atau suatu desa tersebut saja. Sedangkan internet itu dia bersifat luas, universal, artinya seluruh dunia bisa mendapatkan internet. Oke, di sini saya akan masuk pada materi saya yang ketiga, syarat-syarat jaringan komputer. Syarat-syarat jaringan komputer adalah dalam suatu jaringan komputer harus terdapat paling sedikit 2 komputer yang terlibat dalam interaksi data. Selain komputer, terdapat software, firmware, dan hardware yang cocok untuk digunakan dalam jaringan komputer. Jaringan komputer harus memiliki suatu sistem terorganisir. Ada objek yang dijadikan pertukaran dalam jaringan. Yang dimaksud dari software, firmware, dan hardware adalah software itu adalah perangkat lunak, yang artinya seperti aplikasi. Firmware adalah orang yang mengelola atau mengoperasikan software dan hardware tersebut. Sedangkan hardware adalah perangkat keras yang ada pada komputer, seperti contohnya. Sedangkan hardware adalah perangkat keras, contohnya seperti PC, laptop, keyboard, mouse, dan lain-lain. Nah, di sini adalah pembahasan sedikit. Jaringan komputer itu merupakan media yang dapat menghubungkan beberapa komputer dan penggunanya. Jadi jaringan komputer itu dia akan dikatakan sebuah jaringan jika dia ada komputer yang lebih dari satu. Karena di situ mereka akan melakukan proses pertukaran ragam jenis data. Agar suatu jaringan komputer dapat beroperasi dengan baik, tentunya memiliki syarat utama dan mendasar yang harus dipenuhi. Sesuai pengertiannya, suatu jaringan komputer baru kita dapat dikatakan demikian jika ada 2 atau lebih yang terlibat. Komputer-komputer tersebut terkoneksi dengan bantuan perangkat-perangkat lunak dan keras. Hubungan antar komputer dalam jaringan juga dibedakan menurut medianya, seperti wireless dan wired network. Suatu komputer dalam jaringan tentunya itu memerlukan ketiga komponen utamanya berfungsi agar dapat berjalan dengan baik. Pada hardware diperlukan perangkat seperti kabel. Pada jaringan wired, hub, router, switch, bridge, dan sebagainya, tergantung pada bentuk jaringan yang digunakan. Lalu pada software diperlukan software yang memang diperlukan untuk akses dalam jaringan maupun bagi pengelola jaringan untuk proses mengelola dan pengawasan dalam jaringan. Begitupun firmware. Firmware merupakan komponen yang penting karena software dengan hardware dapat berjalan setelah mendapatkan instruksi dari penggunanya. Jadi firmware itu adalah pengguna atau orang yang mengoperasikan software dan hardware. Jaringan komputer tentunya harus memiliki sistem yang jelas dan melalui proses perancangan dengan berbagai pertimbangan seperti jangkauan, modal, ketersediaan perangkat, dan tingkat keefisien jaringan. Dan tentunya akan ada objek yang dilibatkan untuk pertukaran seperti gambar, dokumen, video, dan sebagainya. Oke, dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa sebuah jaringan komputer itu akan dikatakan jaringan komputer jika dia memiliki lebih dari satu komputer, yaitu contohnya seperti 2 komputer yang harus terhubung agar terjadi pertukaran data seperti gambar, dokumen, video, dan file-file lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena di sini saya mahasiswa dan saya masih belajar. Di sini saya akan lanjutkan pada praktek saya, yaitu menghubungkan
router, PC dan switch. Oke, di sini saya akan melanjutkan tugas UAS praktek saya, yaitu
Demikian materi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena di sini saya mahasiswa dan saya masih belajar. Sekian dan terima kasih.